Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Febi Citrasari dan teman saya Farika Adani. Di sini kami akan bahas tentang jenis dan format surat dinas. Yang pertama saya akan bahas tentang jenis naskah dinas. Jenis naskah dinas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu naskah dinas arahan. Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Yang kedua yaitu naskah dinas korespondensi. Naskah dinas ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama naskah dinas korespondensi intern, terus yang kedua yaitu naskah dinas korespondensi ekstern, terus yang ketiga yaitu naskah dinas khusus. Ini terbagi menjadi 2, yaitu surat perjanjian dan yang kedua yaitu surat kuasa. Dalam surat perjanjian adalah naskah dinas berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan yang telah disepakati bersama. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Farika Adani. Selanjutnya yaitu sistem dan struktur surat dinas. Terdapat beberapa bagian, diantaranya terdapat kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, halaman surat, tujuan atau alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama pengirim, jabatan atau NIP, tembusan surat, dan inisial. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala surat. Di kepala surat terdapat beberapa bagian. Yang pertama nama instansi. Nah, nama instansi ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Yang kedua yaitu alamat atau alamat instansi dapat meliputi nama, tempat, lokasi, nomor telepon atau nomor kode pos. Adapun penulisannya ditulis dengan huruf kapital hanya pada bagian awal masing-masing kata. Yang ketiga yaitu terdapat logo atau lambang instansi. Penempatannya ditempatkan di sebelah kiri. Yang kedua yaitu tanggal surat. Tanggal surat merupakan salah satu komponen pembuka surat. Nah, tanggal surat ini memuat tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga nomor surat. Ada 3 komponen yang ada pada penomoran surat, yaitu pertama nomor surat urut, kode instansi atau admin, bulan dan tahun pembuatan. Aturan penomoran ini mengikuti petunjuk atau yang berlaku di setiap instansi atau lembaga. Yang keempat yaitu lampiran surat. Surat yang melampirkan sesuatu, misalnya kwitansi, brosur, atau fotokopi dalam bagian surat, perlu dituliskan lampiran yang diikuti jumlah. Semisal lampirannya 1 ditulis angka 1, 2 ya angka 2 seperti itu. Hal surat. Pada setiap surat, dinas selalu mencantumkan pokok atau inti dari surat tersebut, yang mana disebut hal. Kata ini sering dipakai bergantian dengan kata perihal. Yang keenam yaitu tujuan atau alamat surat. Bagian ini minimal terdapat 2 komponen, yaitu nama dan alamat penerima surat. Dalam surat resmi selalu diawali dengan bentuk penghormatan yang biasanya ditulis singkatan YTH atau yang terhormat seperti itu. Yang ketujuh yaitu salam pembuka. Salam pembuka bagian dari tubuh surat. Salam pembuka yang biasanya digunakan dalam surat resmi adalah dengan hormat. Yang kedelapan yaitu isi surat. Isi surat termasuk bagian dari tubuh surat, meliputi beberapa subbagian seperti paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Yang kesembilan salam penutup. Salam penutup biasanya dicantumkan di antara alinea penutup dan tanda tangan. Fungsi dari salam penutup yaitu sebagai menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim dan penerima surat.
Tanda tangan, surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau oleh orang lain atas nama pejabat yang berwenang adalah sah. Sebaliknya, surat yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Yang ke-11 yaitu nama pengirim. Nama pengirim hendaknya ditulis lengkap bila yang tersedia cukup. Apabila terpaksa ada bagian yang disingkat, tersebut harus diakhiri dengan tanda titik. Yang ke-13, tembusan surat. Tembusan ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Seperti itu. Inisial. Yang keempat, inisial. Inisial mengacu kepada kode yang berupa singkatan nama orang yang mengkonsep dan mengetik surat tersebut. Sekian pembahasan dari sistematika surat dinas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.